Ya, iya, iya kebetulan memang bulan lalu tuh Lea sempat pamit sama saya, sama ibunya, sama bundanya juga bahwa bukan pamitnya izin gitu. Awalnya kalau istri saya sama bundanya sih langsung kasih exit permitnya yang terakhir dari saya karena saya nggak ngasih awalnya gitu. Nggak awalnya saya nggak kasih gitu dengan alasan tertentu lah gitu. Tapi bundanya sama istri saya juga bilang bahwa menguatkan saya juga menjelaskan bahwa alasannya apa ya bisa dibilang ini adalah salah satu momen terbesar Lea, pencapaian terbesar Lea dan juga bisa dibilang batu loncatan Lea untuk bisa berkarya lebih tinggi lagi dan juga pengalaman Lea itu yang paling penting. Pengalaman Lea supaya lebih matang lagi di usia segini bisa berkarya. Dijelasin saya di brainwash sama istri saya bahwa kapan lagi bla bla. Last minute saya baru kasih. Lea juga sempat apa ya sedih lah gitu. Dan Lea memang bukan termasuk anak yang begitu nggak dikasih izin terus marah-marah terus ngambek enggak. Lea terima aja gitu. Nah justru itu yang ngebikin saya jadi yang ya udah deh, ayah kasih izin, tapi dengan catatan Lea harus bisa jaga diri, terus nggak lupa nggak lewat 5 waktunya, sholat 5 waktunya dan ya tetap rendah diri lah, gitu. Iya, salah satunya sendirian. Terus ini kan pertama kali Lea keluar negeri tanpa orang tuanya. Kalau cuman Jakarta Bandung, Jakarta Bali, saya masih kasih meskipun itu juga masih dalam pengawasan saya. Tapi ini udah beda negara, meskipun di sana insya Allah aman ya karena ada teman-teman saya juga, ada Mas Anto, ada Meli, ada Mbak Mira, ada Mas Riri, juga terakhir ada Niko kalau nggak salah, Niko juga nyusul, ada Kak Raka. Jadi saya ngerasa insya Allah Lea dikelilingi orang-orang yang sayang sama dia dan juga bisa menjaga Lea gitu. Enggak sih, enggak sih. Di mata saya meskipun Lea atau mungkin nanti Kabai udah besar gitu, tetap di mata saya anak-anak saya masih tetap seorang bayi mungil yang masih suci dan nggak tahu apa-apa, dan itu membuat bisa dibilang saya sebagai ayahnya punya kewajiban untuk tetap menjaga dia sampai akhir nafas saya gitu. Kalau bangga sih sudah pasti, cuman di balik semua itu ada sebuah ketakutan buat saya pribadi gitu. Banyaklah kekhawatiran, takut ini menjadi sesuatu yang bisa membuat Lea jumawa, jadi ria, terus malah jadi cepat puas. Itu kan satu apa ya bisa dibilang satu kekhawatiran orang tua, khususnya buat saya ayahnya. Lea jangan cepat puas, Lea jangan jumawa, jangan sombong, jangan banyak sekali yang hal-hal yang saya khawatirkan lah gitu. Tapi kalau ditanya bangga, ya bangga sih karena memang tidak semua pelaku film punya kesempatan untuk seperti Lea seperti ini. Saya aja ayahnya belum pernah diundang ke sana. Which is saya udah ibaratnya berkarir di dunia seni udah puluhan tahun, tapi Lea yang bisa dibilang hitungan jari baru berapa tahun bisa langsung, itu kan alhamdulillah. Iya, ya. Kalau itu sih apa menikah maksudnya? Ya kalau itu saya belum berani untuk membayangkan gitu. Apalagi itu baru membayangkan, apalagi nanti pada saat mungkin Lea sudah mendapatkan jodohnya. Cuman ya yang sangat menguatkan saya adalah istri saya gitu. Jadi biar gimana cepat atau lambat ayah nih harus bisa melepas dan merelakan Lea untuk kehidupan pribadinya dia nanti gitu, bahwa tidak akan selamanya anak-anak kita itu bersama kita, yang nanti akan tersisa adalah cuman kita berdua ya, kata istri saya gitu. Ketika dengar itu juga saya langsung gimana gitu ya,
selalu mendinai gitu dalam hati saya. Saya juga nggak tahu apakah bapak-bapak di luaran sana, ayah-ayah di luaran sana punya perasaan yang sama atau tidak gitu. Tapi kalau buat saya, kalaupun memang nanti dia sudah menjadi istri seseorang atau punya suami gitu, mata saya atau hati saya akan tetap mengawasi dia. Kayaknya sih begitu ya. Tapi saya nggak berani ngebayangin sih, cuman kayaknya sih begitu gitu. Itu karena ya anak perempuan sih beda ya, nggak tahu saya juga bisa sampai sejatuh cinta ini, saya sebucin ini saya sama anak saya. Dan ternyata memang teman-teman saya pun di komunitas prediksi juga rata-rata seperti itu gitu, yang punya anak perempuan memang beda. Kalau laki-laki kita didik dia secara keras dan juga kita tempa supaya menjadi ibaratnya seperti pisau belati yang kuat gitu. Nah kalau perempuan memang treatmentnya berbeda gitu. Oh, Lea banyak sekali setelah dia menekuni film ini, dia banyak sekali tertarik dari sinematografis, terus artnya, terus dia tuh sekarang sudah mulai, bukan baru mulai sih, udah lama lah, udah hampir setahunan belakangan ini tuh sudah filsafat. Dia sudah mulai mendalami filsafat, baca-baca buku yang menurut saya pribadi itu berat gitu. Cuman kalau menurut dia ini bacaan yang paling bagus. Saya baca baru 2 lembar 3 lembar, kayaknya saya kurang tertarik nih di sini. Tapi Lea tuh ya itu dia anak yang ngulik, tapi saya membebaskan dia lah membaca apapun itu selama memang itu bisa membuat dia lebih pintar, lebih cerdas lagi gitu. Ya. Ya. Lea ikutan. Lea tadi sempat WhatsApp saya gitu bahwa ketemu Lisa Blackpink. Kalau Lisa kalau nggak salah nggak sempet deh, karena Lisa banyak sekali dimintain foto gitu. Dia sempat foto sama salah satu artis perempuan, siapa namanya? Bentar ya, cantik juga itu, apa ya? Terus ya. Saya baca, bukan pemain film. Nih, sebentar ya. Iya di IG-nya. Ya insya Allah lah. Nih Lea ketemu sama Han So-hee gitu. Ada Lisa Blackpink sama Han So-hee gitu. Terus aku bilang gitu, sempat ngobrol nggak? Karena memang ternyata di situ tuh ya bukan crowd ya, cuman pacingnya cepet banget, jadi ada artis ini foto-foto, jadi nggak sempat ada ngobrol gitu. Cuman barusan juga dapat kabar dari Melly Guslau bahwa Lea sempat diinterview sama wartawan lokal di sana, terus bagus Fer, jawabannya bijak lah gitu. Karena kan kalau Lea tuh Melly tuh tahu Lea dari zaman umur 2 tahun, 3 tahun setengah. Karena waktu umur 3 tahunan, 2 tahunan itu Lea pernah jadi video klipnya Melly gitu. Nah, Lea tuh tahu gitu. Nah, makanya saya suka konsultasi sama Melly. Nggak nyangka ya Fer ya, gue tahu bayinya sekarang dia udah gede, udah bisa punya karya dan bisa kerja bareng gitu. Dulu kerja bareng sama bapaknya, sekarang kerja bareng sama anaknya, si Melly bilang gitu. Gitu, oke. Yang pasti sold out di sana. Terus Melly sih bilang sold out di sana. Terus banyak sekali peminatnya. Saya pikir kan, saya kadang suka takut jumawa ya, yang banyak yang beli orang Indonesia. Enggak, justru banyaknya orang lokal sana gitu, banyak yang peminatnya gitu. Jadi memang alhamdulillah gaungnya, karyanya Mbak Amira sama Mas Riri ini sampai ke sana ternyata ya, alhamdulillahnya gitu.